Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Dr. Gia kepada sahabat-sahabat Dr. Gia, sahabat-sahabat hukum dimanapun berada. Saya Dr. Ali Yusran Gia, penasihat hukum dari Muhammad Rizki terkait peristiwa hukum dugaan tindak pidana Undang-Undang Narkoba. Malam ini sengaja kami berkumpul di sini diskusi dengan menghadirkan ibu kandung daripada Muhammad Rizki yang saat ini telah hadir. Selamat malam, Bu. Malam. Ada juga didampingi oleh kerabat atau keluarga daripada Muhammad Rizki, Abang Reza ya. Selamat malam, Bang Reza. Saya terpanggil nurani saya bersedia menjadi penasihat hukum daripada Muhammad Rizki atas dugaan tindak pidana narkoba. Pertama dulu sebelum nanti Ibu menjelaskan tentang peristiwanya, saya mau garis bawahi bahwa narkoba ini adalah musuh kita bersama. Ya, saya bukan sangat tertarik membela narkoba ini ya, tapi yang saya bela adalah ada peristiwa hukum, ada peristiwa ya yang sifatnya melawan hukum dalam proses penangkapan ini. Itu maka saya tertarik ini, saya terpanggil nurani saya bukan soal membela narkobanya, pengedar atau pengguna ya, tapi saya terpanggil nurani saya ada seseorang anak bernama Muhammad Rizki, riwayat hidupnya tidak pernah menurut pengakuannya ya, keluarganya juga, ibu juga ya, tidak pernah bermain-main dengan barang haram ini. Dan saya sudah serius menanyakan itu kepada ibu kandung Muhammad Rizki ya waktu ke Pondok Konstitusi, bahwa apakah Muhammad Rizki ini memiliki riwayat menggunakan narkoba atau bermain-main dengan narkoba. Tetapi oleh keluarga Muhammad Rizki, klien kami, dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Muhammad Rizki itu tidak pernah setahu mereka melakukan atau menggunakan ya atau bermain-main dengan barang haram berupa narkoba ini. Maka akibat peristiwa hukum yang saya analisa bahwa ada perbuatan yang keliru dalam proses penangkapan dan maupun penahanan si Muhammad Rizki ini, ada dua hal yang penting. Pertama, proses penangkapannya ini bertentangan dengan azas legalitas hukum acara pidana. Karena kalaulah penangkapan dilakukan, mestinya harus disiapkan berupa surat perintah penangkapan. Ya kan, harus ada surat perintah penangkapan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan termasuk juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi ya, itu ya. Memang harus bisa dibuktikan juga dua alat bukti atau bukti permulaan. Ya. Jadi akibat ada kesalahan proses penangkapan ini, dan kami menduga bahwa ada penjebakan ya atau rekayasa hukum ya atau upaya paksa ya dalam melakukan penangkapan ini. Maka oleh sebab itu kami keberatan selaku penasihat hukum telah mengajukan keberatan kepada Bapak Kapolres Binjai, tembusan kepada Bapak Kapolda melalui Kabid Propam. Juga kami sudah mengadukan ya tindakan atau perilaku oknum-oknum pihak kepolisian saat narkoba ini kepada bidang Propam Polda Sumatera Utara. Karena saya meyakini bahwa tindakan kesewenang-wenangan ini atau penjebakan ini
atau dengan sengaja merekayasa hukum tentang peristiwa hukum ini bukan hanya Muhammad Rizki yang mengalami. Ya, yakin saya bahwa banyak saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang mengalami hal demikian yang dialami oleh saudara kita Muhammad Rizki. Jadi pengaduan kita ke bidang propam Polda Sumatera Utara alhamdulillah sudah ditindaklanjuti. Kemarin saya hari Senin ya, Senin pagi saya menanyakan perkembangan pengaduan itu, dan pada saat itu juga memang surat perintah tugas penyidik untuk melakukan pemeriksaan baru turun. Makanya langkah baik juga saya ke sana, langsung saya diminta keterangan oleh penyidik di bidang propam Polda Sumatera Utara. Dan saya sampaikan kepada para penyidik bahwa kita mau masalah ini biar ada kepastian hukum, biar clear. Artinya kalau memang dapat dibuktikan nantinya ya prosedur penangkapan itu atau ditemukan ya perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur penjebakan, maka ada akibat hukumnya. Ya, ada akibat hukumnya. Nah, maka oleh sebab itu oleh penyidik bidang propam Polda Sumatera Utara telah meminta keterangan saya, dan selanjutnya mungkin akan diminta keterangan-keterangan pihak lain termasuk Muhammad Rizki dan para penyidik yang menangani perkara itu. Maka untuk itu Bu, malam ini sengaja kami undang Ibu di sini ya, atas nama penyelenggara Pondok Konstitusi Dr. Gea sekaligus juga kantor hukum law firm Dr. Ali Suran Gea, ingin juga memang mendengarkan secara langsung dari Ibu dan maupun nanti kerabat Bang Reza yang pernah mendampingi proses penangkapan itu ya, atau penyidikan di sana, biar juga terang kepada pihak semua bahwa kita ini atau Ibu bukan semata-mata membela Muhammad Rizki ini dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum, tetapi ada kesan yang tidak manusiawi di situ ya. Ada pelanggaran hak asasi manusia di sana. Kenapa Muhammad Rizki melakukan itu? Karena akibat ada pihak-pihak yang menyuruh, dengan sengaja menyuruh Muhammad Rizki menyediakan barang haram itu. Ternyata yang menyuruh itu menangkapnya, ya kan? Yang menyuruh itu akun polisi mengaku berinisial F ya. Nah, itu. Jadi tindakan ini tak boleh dibiarkan ya oleh kita. Mungkin mudah-mudahan ini Bapak Kapolri bisa mendengar, atau Bapak Kapolda, Bapak Kapolres juga. Kita tidak membela hal-hal yang melanggar hukum ya. Tetapi janganlah pula ada upaya-upaya rekayasa hukum atau upaya-upaya penjebakan seseorang ya dalam melakukan pelanggaran hukum. Karena fungsi kepolisian ini mengayomi masyarakat ya, melindungi masyarakat, memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Bukan malah sebaliknya, dengan sengaja mengundang malapetaka, mengundang musibah kepada masyarakat atau orang-orang tertentu. Ini kan menjadi menjadi bias ya. Dan sekali lagi kita mengharapkan agar perilaku-perilaku seperti ini, penjabakan ini atau dengan sengaja merekayasa hukum, harus ada sanksi daripada atasan, baik itu Bapak Kapolres, Bapak Kapolda Sumatera Utara, dan terutama Bapak Kapolri. Kita mencoba untuk membina, memperbaiki perilaku-perilaku oknum-oknum kepolisian yang dengan sengaja mengusahkan ya masyarakat ya. Silakan Bu, kira-kira
apa yang Ibu ketahui tentang kasus atau peristiwa penangkapan daripada Muhammad Rizki ini? Silakan Ibu ya. Waktu itu pada tanggal 25 Pak sore adalah seorang menelpon si Muhammad Rizki tadi, tapi saya nggak dengar apa yang dia teleponnya. Tinggal lagi si Rizki bilang begini, saya nggak ada kereta, aku nggak ada kereta bang, katanya. Udah tuh entah apalah jawaban dari sana, mungkin yang meminta narkoba inilah Pak. Udah gitu, iyalah oke bang, siap nanti malam aku kesana gitulah, kata dia. Dibawanya pun uang saya 500.000 Pak, anak saya tadi. Memang anakku nggak pernah Pak narkoba Pak. Jadi udah gitu, malamnya jam 11 malam ya jam 11 malam datanglah orang itu, si Rizky tadi malam kan, menelpon si Reja, bilang kan aku ditahan bang. Jam 1 malam. Aku ditahan bang. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Jadi tapi belum tahu saya Pak, karena saya ada penyakit, anak saya takut nanti pangsan pula mama gitu kan. Jadi besoknya udah kira-kira jam 11 siang ngadulah anak saya tadi, mak, tapi mama jangan terkejut ya mak, katanya. Si Muhammad Rizki tadi? Enggak, ini anak saya yang perempuan. Anak ibu perempuan ya? Ini kakaknya tadi. Udah gitu, jangan terkejut mama, mak, katanya. Ada apa Wak bilang kayak gitu, si Rizky tertangkap mak, dia katanya bawa ekstasi penarkoba katanya gitu. Berapa banyak Bu? Katanya 10 butir, saya dengar kata kakaknya. Lemas lah terus saya Pak. Iya. Gak bisa saya tegak Pak. Lemas, orang saya ada penyakit jam Pak. 11 siang ya? Siang. Oke. Lalu? Udah gitu, jadi kena dengar itu sore, pergilah kami ke sana, ke Binjai tadi. Ke Kapolres tadi. Mau menengok si Rizky, tapi nggak dikasih masuk Pak, katanya nggak ada jupernya. Nggak dikasih masuk, pulanglah kami. Terus besoknya datang lagi kami. Datang lagi kami, itulah jumpa sama si Rizky tadi. Maaf Ibu, sejak kapan Ibu mengetahui bahwa si Muhammad Rizki ini dijebak oleh oknum polisi berinisial F? Sejak kapan Ibu ketahui dia dijebak itu? Itulah cerita siapa yang cerita dari mana Ibu tahu dia dijebak itu? Dari si orang-orang inilah, cerita si Reza ini. ECS maksud si Rizky tadi mengomong lah. Ada si Rizky tadi kan ada kawannya si Reza juga namanya. Jadi sudah dibawa sewa rental mobil orang itu adalah udah nunggulah di sana, ada perempuan masuk ke mobil tadi. Ya, ada perempuan katanya perempuan masuk ke mobil tadi, bang, ayo kita ke kos-kosan. Jadi anakku tadi nggak mau. Tapi perempuan ini belum pernah ada komunikasi sama Muhammad Rizki. Nggak pernah, kenal dari TikTok Pak. Berarti enggak, maksudnya perempuan yang datang ini tak pernah komunikasi dengan Muhammad Rizki. Tidak Pak. Tapi patut kita duga bahwa perempuan yang dua ini suruhan si oknum polisi tadi. Iya. Udah gitu kena nggak mau diajak ke kos-kosan anakku tadi, dipanggilnya lah ini yang si F ini tadi. Dipanggilnya yang? Si F tadi dipanggil lah. Ya. Dipanggil tuh lah, terus dia apalah anakku tadi dalam mobil nggak bisa lagi. Oknum polisi si F tadi datang. Langsung menyergap. Iya, menyergap. Nah itulah Pak. Anakku nggak pernah Pak, tolonglah bantu. Pak Kapolda pun tolonglah anakku Pak. Anakku nggak jahat Pak. Ya Allah. Tolong Pak Gea. Insya Allah Bu, kita sudah sudah berupaya menyurati semua pihak-pihak agar memang kita mau penanganan perkara ini secara terbuka, terang semuanya. Kalaulah memang nanti dapat dibuktikan bahwa oknum berinisial F tadi itu, ya, dibuktikan bahwa dia sengaja menjebak, ini kan menjadi persoalan hukum baru. Tak boleh dalam hukum, tak boleh ada perilaku menjebak seseorang itu, tidak boleh. Itu ada pidananya itu. Termasuk juga soal penangkapan ini, kalau memang tidak memenuhi prosedural, ini kan mengakibatkan ada cacat hukum atau cacat
cacat prosedural di situ. Nah, itu dia. Jadi itu yang kita minta kepada Bapak Kapolda melalui bidang Propam agar memang serius memeriksa ya pengaduan kami ini, ya, memeriksa juga oknum polisi berinisial F itu agar terang masalahnya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, ini jadi jangan lagi adalah oknum-oknum polisi yang menyusahkan, ya, yang menyusahkan masyarakat. Jangan ada lagi. Kita kembalikan apa namanya ya citra polisi ini ke hal-hal yang baik, ya. Bagaimana polisi ini bisa mengayomi masyarakat, bisa menjadi alat perlindungan bagi masyarakat, ya. Itu menurut saya. Jadi sampai sekarang ini, Bu, apa informasi yang Ibu dengar di sana? Pernah menjenguk siapa? Si Muhammad Rizki di sana? Pernah, Pak. Pernah. Apa keluhannya? Apa harapannya si Rizki sama ibunya? Tolonglah, Mak. Kalau bisa keluarkan aku, apalah daya Mama Ki. Aku nggak bersalah, Mak. Aku nggak kenal sama dia, Mak. Kenal dari TikTok, Mak. Jadi kok udah tahu kau kenal dari TikTok, kok mau lah kau nak mau kayak gitu. Untungnya bukan banyak, Pak. Kurasa diiming-imingi lebih lah. Kebetulan pun dia butuh rasanya, Pak. Tolonglah anakku, Pak. Semoga Bapak Kapolres BJ mendengarkan ini, Bapak Kapolda juga, dan termasuk Bapak Kapolri, ya. Jadi mudah-mudahan pemeriksaannya, dugaan kita ini bisa dibuktikan begitu, ya. Saya alihkan sedikit kepada Bung Reza, ya. Apakah Bang Reza ini dekat dengan Muhammad Rizki? Dekat, Pak. Dekat, ya. Dekat. Teman, sahabat apa teman? Sahabat. Sahabat. Kalau sahabat itu dekat, ya. Dekat. Sepengetahuan Bang Reza, si Rizki ini pergaulannya bagaimana? Dia pergaulannya nggak begitu luas. Dia hanya temen itu kalau sudah dekat dia itu aja. Sejak kapan abang tahu si Rizki ini ditangkap oleh kepolisian BJ, ya? Tanggal 25 Februari itu saya pas pulang dari Medan, saya minta tolong sama dia naik motor kan. Biasa kan saya DM dia, saya minta tolong jemput. Saya lihat jam setengah 8 kenapa nggak ngangkat telepon, WA saya dibalasnya, ada apa ini kan. Terus tiba sampai di rumah jam setengah 1 saya telepon lagi jam 12 saya telepon si Rizky, nggak diangkat juga, ada apa dia. Tapi saya nggak ada menganggap. Oke. Saya mau sampaikan aja begini. Apa yang abang ketahui tentang peristiwa itu, pengakuan si Rizky? Apa pengakuannya? Kalau si Rizky ngaku, Pak, waktu tanggal 27 saya ke sana, dia bilang, "Bang, saya dijebak." Dijebak katanya? Dijebak. Saya minta sebelum saya dipanggilkan nih, Pak Juper, saya tanya, "Kau sudah tes urin?" "Belum." "Terus kau dijebak siapa?" Namanya inisial F. Kau kenal dari mana? Dari TikTok. Kau kenal dia atau dia dua-dua? Tapi memang polisi oknum F itu seorang polisi di jajaran Polres Binjai, ya? Iya. Udah pasti itu, ya? Udah pasti. Kenapa? Karena teman dia, drivernya si Reza juga sudah mengakuin. Bernama sudah tahu dan dia udah melihat sendiri. Nah, ketika si Reza udah keluar, itu dia ngasih tahu. Ketika si Rizky itu dalam mobil, si F itu datang langsung tangkap, Bang. Katanya. Oke. Itu. Baik, ada lagi Ibu yang mau sampaikan sama saya sebagai penasihat hukumnya? Saya minta tolonglah, Pak. Bantulah kami, Pak. Udah Baik, tuh saya minta pada Pak Kapolda. Kasianilah anakku, Pak. Anakku nggak bersalah, Pak. Dipanggil istilahnya anakku. Alhamdulillah kita sudah melakukan upaya-upaya, ya, upaya-upaya hukum. Kita fokus kepada dua hal. Pertama itu tentang penangkapan, yang kedua penjebakan. Ya, itu penjebakan itu kan ada unsur-unsur rekayasa hukum, gitu, ya. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih Bung Reza. Harapan kita kasus ini agar menjadi pelajaran bagi oknum-oknum kepolisian untuk tidak melakukan perilaku dan ataupun
perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja menjebak seseorang dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Ya, kita minta kepada atensi Bapak Kapolda khususnya, ya, agar pengaduan kami ini diseriuskan dan bisa menjadi pengalaman-pengalaman pahit ya, ke depan bagi oknum-oknum polisi yang memiliki perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, dan mudah-mudahan nanti bagi oknum polisi yang mengaku inisial F itu, ya, beserta teman-temannya agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, baik sanksi hukumnya dan maupun sanksi kode etik dari Propam Polda Sumatera Utara. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan, Bung Reza? Boleh Pak ditanya, kira-kira menurut Pak G ya, Dr. G ya, proses penangkapan ini apakah sah nggak ada undang-undang? Kalau bisa dibuktikan nanti bahwasanya peristiwa atau proses penangkapan itu tidak prosedural atau bertentangan hukum, maka penangkapan itu cacat hukum. Ya, penangkapan itu cacat hukum atau tidak sah. Nah, itu konsekuensi hukumnya. Kemarin kan saya mengajukan untuk melakukan peradilan itu, tapi karena keluarga dalam keadaan panik, ya tentu tidak saya melanjutkan untuk berdiskusi tentang pra peradilan itu, karena penangkapan itu kan diatur oleh pra peradilan, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya, pasal 77. Itu Pak Bang Reza, manakala ditemukan kebenaran, ya, dalam proses nanti pemeriksaan, oknum polisi dan kawan-kawannya itu, ya, dalam melakukan proses penangkapan melawan hukum, maka penangkapan itu tidak sah, ya, dan atau batal demi hukum. Tapi Pak, apakah di dalam kasusnya si Muhammad Rizky ini ada mengatakan salah satu, ya, mengatakan Polisi itu ada undercover buying. Apa itu? Pembelian terselubung. Itu polisi berhak seperti melakukan penangkapan seperti Rizky itu. Oh, tidak bisa begini. Penjebakan ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian manakala ada pidana pokoknya, ada peristiwa hukum sebelumnya, ya, dan diduga kuat Muhammad Rizky ini diduga turut serta, ya, ada perbuatan penyertaan, ada penyertaan di situ, atau diduga dialah juga termasuk pihak-pihak yang diminta pertanggungjawaban hukum atas peristiwa awal itu. Ini kan tidak ada peristiwa awal, tidak ada pidana permulaan, ya, itu bisa dia bisa melakukan penjebakan. Kalau memang sulit sekali untuk penangkapan si Muhammad Rizky ini, manakala ada pidana pokoknya, ada pidana pendahuluan, untuk pengembangan boleh pihak kepolisian melakukan penjebakan itu. Tapi kalau sama sekali tak ada pidana permulaan atau tak ada pidana pokoknya atau tak ada pengembangan kasus dari pihak-pihak kepolisian, itu penjebakan itu dilarang oleh hukum atau tidak dibenarkan oleh hukum. Ya, begitu, itu konsep hukumnya itu. Ya. Ya Bu, ya. Ini kan tidak ada peristiwa pidana awal atau peristiwa pidana permulaan. Ya, jadi kalau tidak ada peristiwa pidana permulaan, maka penjebakan itu tidak dibenarkan oleh hukum. Cukup? Oke Bu, oke Bang Reza. Sahabat Dr. Gea dimanapun berada, demikianlah kami diskusi malam ini tentang peristiwa penangkapan klien hukum kami atas nama Muhammad Rizky, ya, atas dugaan tindak pidana diduga mengedar atau memiliki barang haram yang berupa narkoba oleh pihak Polres Binjai. Mudah-mudahan dugaan penjebakan, ya, mudah-mudahan dugaan penjebakan dan atau rekayasa hukum ini, ya, dapat dibuktikan nanti dalam proses pemeriksaan oleh bidang Propam Polda Sumatera Utara. Dan manakala
Manakala terbukti, maka kami memohon kepada Bapak Kapolda untuk memberi sanksi kepada para oknum-oknum ya yang melakukan penjebakan itu, baik sanksi etik dan maupun sanksi hukumnya. Demikian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.